Adapun orang-orang yang ingin meraih kebahagiaan akhirat, maka yang menjadi modalnya ialah apa yang telah kututurkan di muka, yaitu tawakal dan memutuskan ketertanaman hati dari apa yang mengikat hati. Nah, kalau kita hendak mendapatkan kejayaan di akhirat, kebahagiaan di akhirat, itu pun juga memerlukan perjuangan, memerlukan kekuatan hati untuk melepaskan keterikatan hati dengan apa-apa yang mengganggu terhadap mencapai tujuan di akhirat itu. Orang-orang yang ingin menggapai kebahagiaan abadi ini, orang-orang yang ingin menggapai kebahagiaan abadi ini, kalau sudah mantap benar-benar pada tawakal dan nyata-nyata bisa menghasilkan, maka mereka tekun beribadah kepada Allah. Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, percaya dengan janji Allah. Apa janji Allah? Antaranya yang dipercayai oleh orang yang bertawakal, maka darallahu laka fahuwa yasilu ilaik, wa ma la yuqaddir la yasilu ilaik. Salah satu orang yang tawakal kepada Allah, dia percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu milik kita, maka akan sampai kepada kita. Sesuatu yang ditakdirkan Allah bukan milik kita, tidak akan sampai kepada kita. Nah, itu salah satu unsur yang ada dalam tawakal. Berani memencilkan diri dari masyarakat ramai dan berkelana di bumi Allah, menempuh gunung dan tinggal di gunung-gunung. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menghamba kepada Allah dengan mantap. Tokoh-tokoh pemuka agama dahulu seperti Imam Syafi'i, seperti imam-imam yang lainnya, mereka bukanlah gampang mencapai kedudukan seperti yang mereka duduki itu. Mereka dahulunya berjuang dengan hati yang kuat, dengan keinginan yang keras agar mendapat kedudukan yang tinggi dalam hal akhirat. Akhirnya mereka menjadi orang yang mulia, orang yang diagungkan sepanjang masa. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menghamba kepada Allah dengan mantap, menjadi pemeluk agama yang kokoh, dan menjadi manusia yang benar-benar merdeka, bebas dari ikatan, dan dengan sebenarnya menjadi raja di bumi. Orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal itu sebenarnya adalah orang yang menjadi raja di bumi ini. Hidup mereka kada terkait dengan seseorang, hidup mereka kada tergantung dengan seseorang. Mereka bebas melakukan apa yang mereka mau, karena yang mereka takuti, yang mereka harapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berjalan atau berhenti sesuka hati. Mereka bermaksud mencapai perkara-perkara besar dalam hal ilmu ibadah sesuka hati mereka. Mereka hendak beribadah dari jam sekian sampai jam sekian. Ganggu, siapapun yang menghalangi, mereka akan menghiraukan. Siapapun yang datang, mereka akan menghiraukan. Terus dalam ibadah, karena mereka sudah tawakal kepada Allah. Tidak ada yang menghalang-halangi dan tidak ada yang melarang dari apa yang mereka cita-citakan. Semua tempat bagi mereka hanyalah satu, semua waktu bagi mereka hanyalah satu, yaitu yang diisyaratkan
oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah, wa man sarrahu ayyakuna akraman nas falyattaqillah, wa man sarrahu ayyakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillah awsaq minhu bima fi yadihi. Artinya, ujar Nabi kita, barang siapa ingin menjadi orang yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Inya ada takutan lawan napa-napa, karena inya menganggap bahwa sesuatu selain Allah itu kada bisa memberi manfaat apa-apa. Inya kada mengharapkan siapa-siapa, karena inya beranggapan bahwa memberi manfaat itu hanyalah Allah. Jadi jalan ibadahnya kepada Allah kadang bisa mengganggunya. Barang siapa ingin menjadi orang yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Barang siapa ingin menjadi orang yang paling mulia, maka hendaklah ia takwa, takut kepada Allah. Barang siapa ingin menjadi orang kaya, maka hendaklah ia percaya kepada apa yang di sisi Allah daripada percaya kepada apa yang ada di tangannya. Diriwayatkan dari Syekh Sulaiman Al-Khawwas, beliau berkata, seandainya orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat besar, tawakalnya semata-mata kepada Allah, ada menghiraukan godaan-godaan, kada takut kepada ancaman-ancaman, pokoknya dirinya hanya berserah kepada Allah dan hidupnya hanya mengabdi kepada Allah, niscaya ia diperlukan oleh para pemimpin pemerintah dan orang-orang selain mereka. Tidak mungkin orang yang tawakal perlu kepada para penguasa atau lainnya. Orang yang tawakal kepada Allah kada perlu kepada penguasa. Sementara Tuhannya Allah Maha Kaya lagi terpuji. Diriwayatkan dari Ibrahim Al-Khawwas, beliau berkata, aku pernah bertemu seseorang pemuda di tanah Tih yang bagaikan lantakan pirak saking putihnya. Lalu aku bertanya kepada pemuda itu, mau kemanakah engkau, wahai anak muda? Pemuda itu menjawab, mau ke Mekah. Aku bertanya, tanpa bekal dan tanpa tunggangan, napa jam sanggup ke Mekah? Berjalan batis itu aja kah? Pemuda itu menyahut, wahai orang yang lemah keyakinannya, Zat yang kuasa menjaga langit dan bumi, kuasa juga menyampaikanku ke Mekah tanpa bekal dan tatkala aku memasuki Mekah, ternyata pemuda itu sedang berada dalam keadaan tawaf sambil berucap, ya nafsu sihi abadan wala tahabbi abadan wala tuhibbi abadan wala tuhibbi abadan illa jalilas samada, ya nafsu muti kamada. Artinya, wahai diri, berkelanalah selamanya dan janganlah engkau mencintainya selamanya, kecuali kepada zat yang maha agung, zat yang dituju. Wahai diri, matilah engkau karena terus-terusan susah.
Ketika pemuda itu melihatku, ia berkata, "Hai orang tua, sesudah engkau bertemu denganku sampai saat ini, masih tetap lemahkah hatimu?" Nah, contoh pemuda itu contoh seseorang yang sudah menjalani tahapan-tahapan tawakal. Karena tawakalnya ada tingkatan-tingkatannya, yang pada puncaknya tingkatan tawakal itu ia nangwani berjalan ke mana-mana kada bersanggup napa-napa. Tapi itu bagi mereka-mereka yang sudah sampai kepada tingkatannya. Abu Mu'ti bertanya kepada Hatimul Asam, "Aku mendengar bahwa engkau menempuh gurun dengan tawakal tanpa bekal. Betulkah itu?" Hatim menjawab, "Bekalku ada 4. Abu Mu'ti bertanya, "Apakah itu?" Hatim menjawab, "Aku yakin dunia dan akhirat ini adalah kerajaan Allah. Aku yakin semua makhluk ini adalah makhluk Allah. Aku yakin bahwa semua rizki dan sebab-sebab didapatnya rizki hanyalah di tangan kekuasaan Allah. Serta aku yakin bahwa qada dan qadar Allah pasti berlaku di seluruh bumi Allah." Nah, itu 4 bekal yang diamalkan, yang diyakini oleh Hatimul Asam waktu beliau berkelana berjalan tanpa membawa bekal sedikit jua pun. Nah, para ulama mengatakan bahwa kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat, artinya dunianya berhasil, akhiratnya untung, sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, untuk mencapai keberuntungan dunia dan akhirat itu diperlukan 4 perkara. Pertama, al-yakin. Nah, yakin ini. Yakin, mengapa yakin? Orang yang yakin itu ayya'mala khalisan lillah la yatlubu 'aradad dunya wa la ridal makhlukin. Satu, orang yang yakin itu adalah orang yang beramal semata-mata karena Allah, tidak mencari kepentingan dunia dan tidak mencari pujian makhluk. Karena dia yakin bahwa hanya Allah yang bisa meninggikan derajatnya, hanya Allah yang bisa meruntuhkan, merendahkan derajatnya. Selain pada Allah kada bisa. Kayak apapun orang hendak mengangkat kita, kalau Allah merendahkan maka akan sia-sia. Kayak apapun orang hendak menghinakan kita, tapi kalau Allah hendak meninggikan kita, tentu usaha mereka akan sia-sia. Nah, jadi yakin itu pertama, dia beramal semata-mata karena Allah. Arti karena Allah itu inya beribadah ini menjunjung perintah Allah. Kalau ada tujuan lain, sembahyang, puasa, bersedekah, apapun, niat utamanya adalah menjunjung perintah Allah. Karena kita seorang budak, kita seorang hamba yang diciptakan Allah, tugas kita adalah menjunjung titah Tuhan. Tugas kita menjunjung perintah yang menciptakan kita. Perintahnya apa? Mengabdi kepadanya. Jadi kalau kita yakin, pertama, kita akan bisa beribadah karena Allah. Yang kedua,
yakin, wafiqun biwa'dillah, percaya dengan janji Allah. Jadi yakin itu artinya satu, beramal karena Allah, yang kedua percaya dengan janji Allah. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, dalam kitab yang maha suci daripada kebohongan, menjanjikan siapa yang beribadah kepada Allah akan dicukupi, siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupi, siapa yang mengabdi kepada Allah akan ditolong, siapa yang beribadah. Semua janji-janji Allah di Al-Quran, bagaimana yang didapat oleh orang-orang yang beribadah. Wafiqun biwa'dillah, dia percaya dengan janji Allah. Nah, jadi bila yakin beramal kita karena Allah dan kita percaya dengan janji-janji Allah. Yang kedua, al-adlu, adil. Adil ini pengertiannya ada dua. Lau kana alaihi haqqun fayu'addi qabla talab. Pertama, pengertian adil di sini adalah jikalau kita ada mempunyai hutang, mempunyai hak, hendaklah kita bayar sebelum ditagih orang. Hendaklah kita bayar sebelum ditagih orang. Baik hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia, hendaknya kita bayar sebelum ditagih orang. Yang kedua, pengertian adil, idza kana ala ghairih falyarfuq fi talabih. Jikalau dia ada menghutangi orang lain, maka hendaklah dia bersikap lemah lembut dalam menagihnya. Nah, yang ketiga, as-sabru, sabar. Sabar atas yang diwajibkan Allah, sabar melakukan sembahyang, sabar melakukan puasa, sabar melakukan zakat, sabar melakukan ibadah haji. Wa an-nawahihi, sabar menghadapi yang diharamkan Allah. Ada hal-hal yang nyaman tapi haram, sabar. Ada hal-hal yang untung tapi haram, sabar. Yang ketiga, alal azab, sabar atas gangguan orang. Manusia hidup pasti diganggu. Makin tinggi kedudukan kita, makin banyak gangguan yang dihadapi. Nah, menghadapi gangguan-gangguan ini dituntut kesabaran. Yang keempat, sabar alal musibah, sabar atas bala dan bencana. Nah, yang keempat, al-jihad, berjuang. Jihadun nafsi, berjuang melawan nafsu, wa jihadus syaitan, dan berjuang melawan syaitan. Nah, bila empat perkara itu, yakin, adil, sabar, jihad, empat hal itu kita dapat melakukannya, maka kita akan dapat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah tadi. Intinya adalah yang pertama tadi, yakin. Sungguh bagus perkataan penyair berikut ini. Arazzuhada fi rawhin waraha, qulubuhum 'anid dunya muzaha. Idza absaratahum absarata qauman mulukal ardi simatuhum samaha. Artinya, aku melihat orang-orang zuhud itu dalam keadaan tenang dan tentram. Hati mereka terhindar dari dunia.
Apabila aku melihat mereka, sama halnya aku melihat raja-raja bumi yang mempunyai watak pemurah. Nah, kemudian yang kedua, yang menuntut kita supaya bertawakal kepada Allah. Jadi ada beberapa hal yang membuat kita ini wajib tawakal, berserah kepada Allah. Pertama, agar ibadah kita bisa lurus, agar ibadah kita kada terganggu. Nah, agar kita bisa berjalan di jalan yang benar, mesti tawakal kepada Allah. Kada perlu mengharapkan orang-orang selain Allah, dan kada perlu menakuti ancaman-ancaman mereka, karena pada hakikatnya hanya satu yang bisa memberikan manfaat kepada kita, hanya satu yang bisa memudaratkan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kepada Allah lah kita hendaknya memperkuat diri, memperkuat hati untuk berserah kepadanya.